wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zara dari kelas 10 Bahasa nomor absen 28. Di sini saya akan mempresentasikan tugas seni budaya dengan seni yang saya pilih, yaitu seni rupa. Dan saya akan menggambar salah satu ikon Surabaya, yaitu Monumen Bambu Runcing. Alasan saya mengapa melukis monumen bambu runcing adalah karena lebih mudah digambar, dan saya tertarik dengan keindahan monumen bambu runcing yang sewaktu-waktu mengeluarkan air seperti air mancur. Lalu di pinggirannya terdapat tanaman-tanaman sehingga menjadi sejuk dipandang. Monumen bambu runcing di Jalan Panglima Sudirman merupakan bentuk apresiasi atas perjuangan arek-arek Surabaya melawan sekutu pada 10 November 1945. Bambu runcing ini menggambarkan senjata yang dipakai para pahlawan dalam menghadapi penjajah waktu itu. Meskipun hanya sebuah senjata yang sederhana, namun dari bambu runcing inilah para penjajah akhirnya pergi meninggalkan Ibu Pertiwi. Monumen bambu runcing menjadi salah satu ikon pariwisata Surabaya yang berhubungan dengan situs sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Monumen bambu runcing memiliki 5 pilar bambu dengan tinggi yang tidak sama dan dibentuk seperti bambu runcing. Pada waktu-waktu tertentu, muncul air yang mengalir keluar dari bambu runcing, layaknya air mancur. Selain itu, monumen ini juga dikelilingi oleh taman kecil yang penuh dengan beragam tanaman hias. Taman ini dijadikan area di sekitar monumen sedikit permai dengan sajian pemandangan hijaunya pepohonan. Lokasinya yang strategis membuat para wisatawan yang berkunjung ke Kota Pahlawan langsung mengenali monumen ini saat melintas di sekitarnya. Monumen ini juga berdekatan dengan lokasi Kebun Binatang Surabaya, Tugu Pahlawan Surabaya, dan Tunjungan Plaza. Bambu runcing adalah sebuah senjata yang terbuat dari bahan baku bambu yang diruncingkan. Senjata ini dahulu konon digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai alat perlawanan melawan penjajahan kolonial Belanda. Pada saat ini, lambang bambu runcing banyak digunakan oleh berbagai daerah di Indonesia untuk melambangkan keberanian dan pengorbanan dalam meraih kemerdekaan. Salah satu tokohnya yaitu Yai Haji Subki dari Parakan, Temanggung, yang dikenal dengan gelar Jenderal Bambu Runcing. Ia sebagai penasehat BMT, Barisan Muslimin Temanggung, yang kemudian dikenal sebagai Barisan Bambu Runcing. Pencetus gerakan perjuangan dengan senjata bambu runcing dalam pengertian sebagai senjata bambu runcing yang bersifat massal dan nasional sampai saat ini memang belum sangat jelas. Senjata bambu runcing pernah dipakai latihan ketentaraan Seinenda pada zaman Jepang. Tetapi khusus penggunaan senjata bambu runcing dengan doa dan pengisian tenaga dalam, memang hal ini secara tegas dapat dikatakan dimulai dari Parakan, Temanggung. Setiap para kiai yang terlibat ada beragam pandangan, namun semua merujuk kepada tokoh penting di Parakan, yakni KH Subki dan KHR Sumogunarto, dan para kiai lain di Parakan dan Temanggung seperti KH M. Ali, pengasuh pesantren tertua di Parakan, KH Abdurrahman, KH Nawawi, KH Istakori, dan kelanjutannya juga KH Manzur dari Temanggung, dan berbagai kiai di NU Temanggung, khususnya MWC Parakan. Senjata bambu runcing digunakan sebagai alat perjuangan. Berangkat dari ketiadaan dan kekurangan peralatan perang yang tersedia, sementara perjuangan harus dilanjutkan terutama setelah Indonesia merdeka. Musuh Indonesia setelah proklamasi menjadi sangat banyak dan kekuatan besar. Jepang yang masih bercokol, Belanda yang ingin menguasai lagi, dan sekutu yang juga akan menjajah menggantikan Jepang dan Belanda. Maka praktis, keperluan senjata yang dibutuhkan, bambu runcing dan peralatan tradisional lain menjadi alternatif.
murah, dan bersifat massal. Kekuatan doa menjadi faktor utama kekuatan alat-alat tradisional tersebut. Ternyata dalam realitas sejarah, perjuangan dengan menggunakan senjata bambu runcing terjadi pada hampir semua medan perang. Laskar-laskar rakyat, PKR, AMRI, Hizbullah, Sabilillah, dan sebagainya yang terlibat pada pertempuran di berbagai peristiwa menggunakan senjata bambu runcing sebagai senjata utama sebelum mereka mampu merebut senjata musuh. Peninggalan-peninggalan sejarah bambu runcing, khusus yang berhubungan dengan bambu runcing Parakan, bisa dilacak ke tempat atau para kiai yang pernah terlibat dalam berbagai peristiwa bambu runcing. Sampai sekarang, rumah KH Subki masih berdiri dan berbagai peninggalannya. Rumah KHR Sumo Gunarto masih ada juga beberapa peninggalannya. Ada juga di Museum Monjali, Monumen Jogja kembali. Pondok pesantren KHM Ali sampai sekarang masih berdiri dan terus berkembang. Bekas kantor BMT dan pusat penyepuhan walaupun telah berubah, tetapi jejak-jejaknya masih ada. Dan khusus sumur yang sering diambil airnya untuk penyepuhan bambu runcing juga masih ada. Khusus di Tamagung, bahkan dengan Kiai Manzur dikenal dengan Mujahidin. Sampai sekarang menjadi pusat kegiatan tarekat. Perjuangan bersenjata yang melibatkan senjata bambu runcing oleh berbagai laskar rakyat dalam perjuangan kemerdekaan sangat jelas dan nyata. Bahkan, selama masa setelah proklamasi kemerdekaan dengan musuh utama Jepang, Belanda, dan sekutu, di mana pada saat itu bangsa Indonesia belum memiliki cukup senjata, maka bambu runcing menjadi senjata massal rakyat Indonesia. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.